Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngaji Al-Kahfi fi tafsiri suratil Kahfi malhudhatun hamatun. Catatan penting, watartilu dan tartil ya umuha menyangkut di dalamnya kulua semua, yakni dalam tartil itu menyangkut semuanya. Itlaukana karena ada martabatun, bahwa tartil itu martabatan mustaqillatan, ya, satu klasifikasi yang bersifat mandiri. Lakana, ya, itlaukana jika ada tartil itu martabatan mustaqillatan, satu bentuk yang mandiri. Lakana tadwir, tentu tadwir wal hadir dan hadir laisa tartilan, keduanya bukanlah tartil. Jadi kalau tartil itu masuk ke dalam semua tingkatan bacaan, apa itu tahqiq, apa itu tadwir, apa itu hadir. Hingga kemudian dalam hal ini para ahli qiraah memberikan asumsi tartil itu ada di semua bentuk bacaan. Karena kalau tartil itu disendirikan, artinya terpisah dari klasifikasi tartil, tahqiq dan tadwir tahadir, maka yang lain tidak bisa mencantumkan kata tartil di dalamnya, laisa tartilan. Wa inda dzalik, dan karena yang demikian layakuna tidak ada keduanya, yakni tartil, apa itu tahqiq wa tadwir, mimma dari apa amaronallahu yang Allah perintahkan kepada kita azza wajal dengannya. Fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah tartil Al-Qur'an itu dengan tartila, dengan tartil. Wa alai, dan atasnya takunu ada al-qiraatu bacaan bihima, dengan keduanya roja izatin, tidaklah diperkenankan amma wa anat tartib wa amma wa anal murattab as-salas, bahwa tingkatan yang tiga nukilat dipindah anir rasul, diambil dari anir rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu labuta, maka di dalamnya itu wajib ayash malaha, untuk menyertakan di dalamnya atartilu, atartila tartil fatakunu, maka ada kulluha, semuanya bacaan tartilan adalah tartil. Jadi tartil itu tidak disendirikan dalam bentuk klasifikasi, ia menyertai dalam setiap bacaan, mulai tahqiq, tadwir, dan hadirnya itu. Artinya setiap bentuk bacaan harus menyertakan tartil, ya. Karena tartil itu artinya dibaca dengan pelan dan jelas. Sedangkan tilawah itu menyanyikan tanpa mengabaikan aturan-aturan dalam huruf-hurufnya. Jadi ketika seseorang dalam bentuk klasifikasi bahasa tahqiq, tadwir atau hadir menggunakan hukum-hukum yang benar dalam bacaannya, maka semua bacaan itu masuk dalam kategori tartil. Jika mengabaikan, maka bisa jadi hukum tartil di dalam bacaan itu menjadi gugur, gitu ya. Jadi pokoknya kalau semua bacaan itu menyertakan satu konsepsi yang tidak melanggar aturan-aturan hukum bacaan, maka itu disebut tartil. Nah, jadi di sini menjadi jelas sekali bagaimana kita menggunakan konsep tartil itu. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa dalam surat Al-Muzammil warattil Qur'ana tartila itu memang secara khusus, ya, secara khusus diperintahkan untuk bagaimana menjaga tartil itu. Nah, para ulama tafsir menjelaskan bahwa tartil membacanya dengan pelan. Jadi kata warattil Qur'ana tartila itu sesuai dengan kaidah makharijul huruf serta menjaga dengung dan panjang pendeknya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, matnya, idghamnya, dan seterusnya itu. Nah, kita menggunakan konsep tartil ini sebagai standar bacaan, ya, sebagai standar bacaan yang benar dan sahih, di mana masing-masing dari bacaan itu menghargai kedudukan dari huruf-huruf yang ada di dalam bacaan itu.